Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Balik lagi di channel Sispeng Project dalam segmen cerita email. Kali ini di segmen aku ada bintang tamu ya, yang jauh-jauh dari Cikajang ke sini buat nyeritain cerita pengalaman pribadi dia. Boleh dikenalin ya Teteh, siapa namanya? Nama aku Ayu. Udah berkeluarga? Alhamdulillah udah. Nah, kalian udah tahu kan namanya Kak Ayu. Nah, oke, sekarang aku mau tanya ya ke Kak Ayu. Kak Ayu yang kemarin diceritain sama Kak Ayu ke kolom komentar ke kru Sispeng Project tuh, gimana sih cerita awal Kak Ayu bisa punya, iyalah cerita hal mistis kayak gitu, awalnya kayak gimana? Awalnya itu tahun 2009, waktu kelas 1 SMK kalau nggak salah. Berawalnya itu dari mimpi. Mimpinya sih emang nggak serem pertamanya tuh. Cuma mimpinya tuh kayak saudara pindahan rumah. Ya. Selang beberapa minggu dari situ beneran pindah, dan rumahnya itu bener-bener kayak yang ada di mimpi aku gitu, Kak. Mirip banget. Kayak dejavu lagi kali ya. Terus gimana? Kayak gitu. Nah, serang dari situ sering mimpi kayak gitu. Apa yang dimimpi itu sering kejadian, tapi Ayu anggap ya udahlah itu mah mungkin kebetulan, Bunga tidur kebetulan. aja gitu. Cuma bunga tidur. Dari situ biasa sih mimpinya nggak terlalu serem-serem. Nah, makin kesini setelah keluar sekolah, menikah, nah dari situ mulai lagi punya hal kayak gitu lagi. banyak gangguan itu setelah hamil 6 bulan. Gangguan kayak gimana pas hamil? Kayak diganggu lagi masak, tiba-tiba si rok puji tidur itu tiba-tiba diangkat. Tiba-tiba di belakang ada yang berdiri gitu lagi masak. Tapi pernah misalkan melihat sosoknya itu kayak gimana gitu? Pernah. Sering. Yang sering ganggu di rumah itu, yang sering dilihat itu nenek-nenek. Nenek-nenek. Itu tuh ganggunya tuh intens hampir tiap hari, apa ada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu? Itu hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari. Terus gimana? Yang sering itu ganggu yang nungguin lagi hamil. Lagi tiduran tiba-tiba ditungguin. Dari usia kandungan 6 bulan itu kan di rumah dulu, di rumah aku yang di Cisurupan kan. Tiba-tiba ngerasa keganggu, pindahlah ke rumah mama. Udah dekat melahiran juga kan. Pindah di rumah mama, tiba-tiba itu ngikutin. Oh, dia ngikut dari sana ngikutin ke sini gitu. Terus tiap malam dari jam 12 sampai mau adzan subuh awal, ditungguin sama si nenek itu di tempat tidur. Aku tidur di pinggir, nenek itu di kaki aku, pas kaki aku. Tapi suami tahu misalkan Teteh tuh punya kayak, yalah ada hal yang kayak gini, suami tahu? Awalnya nggak tahu. Bukan nggak tahu, cuma dirasain ya? aja. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin kebetulan atau apa. Terus di saat nenek-nenek itu nungguin Teteh kayak gitu gimana? Biasa aja sih Teh, cuma soalnya kan nungguinnya cuma ngeliatin aja sambil mainin rambut, nggak pernah ganggu kayak gimana, cuma ngeliatin, cuma nggak pernah nunjukin mukanya gitu. Jadi menyerupai mama tiap hari itu Teh. Menyerupai si mama gitu. Terus kan Ayu nanya, mama ngapain sih jam segitu di kamar nungguin? Kata mata nggak tahu. Nah, terus di tiap hari tuh dirasa kenapa ya, kok aneh. Terus saat misalkan pas momen mau lahiran? Kalau mau lahiran itu aman. Pas udah lahirannya kejadian lagi dari anak Teteh apa ke anak pindah. Langsung pas dari bayi apa udah gede? Dari umur 1 bulan. Dari umur 1 bulan lahir. Dari jam 6 pagi itu nangis yang benar-benar nangis. Sampai mau adzan awal subuh lagi baru berhenti bisa tidur. Terus nggak coba misalkan bukan hal yang mistis gitu ya? Bukan mitos apa gimana? Apa nyoba nanyain ke orang yang bisa apa gimana buat ngobatin anaknya? Awalnya dibiarin dulu. Kan biasanya bayi emang kayak gitu kan? Bayi emang kayak gitu. Takutnya beradaptasi gitu kan. Tapi lama-kelamaan emang suka nanyain gitu ke ustadz. Kata ustadz, beberapa ustadz jawabnya sama. Ini anak nggak ada, anak tuh ada yang ngasuh katanya. Oh, jadi
anak itu tuh ada yang masuk sama makhluk kayak gitu. Sama makhluk yang Tapi kayak tetap gitu. si makhluk itu tuh yang nenek-nenek Iya, itu. udah diusir, udah kayak gimana pun tetap ngikutin. Terus gimana? Sampai ke umur 5 tahun, saking udah capeknya. Cewek apa cowok anaknya? Cewek. Terus pas udah 5 tahun, Udah 5 dia tahun rasanya gimana anaknya masih tetap, cuma awal-awalnya teh apa itu suka diajak main, kayak main sendiri, ngobrol sendiri, anteng banget. Nah dari situ udah diobatin sama kakeknya, dimandiin tengah malam. Tapi ada gak perilaku apa misalkan kelakuan dia yang aneh gitu, kayak yang ya pasti kita tahu kan misalkan kalau lagi hal-hal yang kayak gitu kan suka ada perilaku aneh. Kalau misalkan cewek kayak gimana, kalau cowok gimana. Terus anak katanya itu kayak gimana perilakuannya? Ya itu ngobrol sendiri. Kayak ada temennya gitu, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Terus misalkan suka ada pegangan apa gitu? Enggak sih kalau itu, cuma kayak itu aja Kak, apa suka main-main ke tempat bahaya, naik ke tangga tiba-tiba di atas atau ke pagar kakinya dimasukin atau apanya dimasukin gitu. Terus yang teteh cerita di ke Crucis Peng Project yang ngelus apa? Rambut. Itu tuh pas ngelus rambutnya ngeluarin suara, emang suara dia apa suara orang? Enggak, jadi cuma diem aja dia tuh. Cuma diem, tatapannya kayak sinis banget gitu. Rambutnya tuh rapi banget digituin. Kayak zaman-zaman dulu gitu. Zaman dulu. Terus gimana lagi? Selepas adan, mau adan, udah biasa lagi, normal lagi. Ditanya biasa jawab. Jadi normalnya tuh cuman, bukan normal sih, dia sadarnya tuh cuman beberapa waktu aja gitu. Pas aja udah. Tapi sekarang udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Waktu dimandiin tengah malam udah sembuh sampai. Oh, dibawa dimandiin kayak bisa orang bisa. Terus gimana lagi? Selepas itu udah tinggal dari situ lama, udah anak kedua aman. Kalau anak kedua dari situ Ayu lagi yang kena. Dari pertama kena lagi tuh mimpi lagi. Oh, kejadian mimpi gitu. lagi. Kejadian mimpinya yang pertama bukan dibangunin, kayak ruh Ayu tuh kayak dibawa. Iya. Gak tahu sama siapa, sesepuh lah ya. Diajak, Ayu ikut, harus lihat ini, harus lihat. Dibawa ke gerbangnya gede banget, cahayanya tuh bener-bener terang, terang banget. Ayo ikut, tangan itu digini, ikut pal, ikut. Ayo harus tahu, yang ini neraka. Itu di situ teh banyak orang-orang kayak dipakein rantai, kayak bawa beban gede. Rantainya tuh bukan rantai kecil, rantainya bener-bener gede. Ini neraka. Sebelah sini buat orang yang bunuh diri. Yang kesana nggak bisa, kesini nggak bisa. Sebelah sana, tapi Ayu belum waktunya. Lihat aja, jadi itu di jalan di tengah jalan, depan gunung. Gunung itu cahayanya bagus banget teh, pemandangannya indah banget gitu. Itu surga, tapi Ayu belum waktunya. Sok pulang lagi, udah cukup tahu segitu aja. Terus pas teteh bangun kayak gitu tuh, yang dirasainnya kayak gimana? Yang dirasain capek, lemes, deg-degan, jadi kepikiran selama seminggu itu, kepikiran terus. Kayak yang udah lari dari mana gitu. Capek yang benar-benar lemes. Pasti sih kalau misalkan yang udah punya pengalaman mistis kayak gitu, yang dirasainnya tuh pertama lemas, terus sering mual, bukan mual dalam segi kita mau punya anak gitu, beda lagi. Terus udah dari situ pernah kejadian mimpi lagi apa misalkan di rumah yang sekarang ditempatin ada kejadian hal kayak gitu lagi? Dari situ ada kejadian yang pas pindah ke Cikajang, baru sebulan bau bangke tikus. Kayak semacam bau bangke tikus. Terus ke suami, terus berturut-turut itu selepas maghrib sama. Ada. Jadi bau bangkainya itu. Tiap udah maghrib apa sebelum maghrib gitu? Udah maghrib, bau kecium sama Ayu aja, tapi sama yang lain mah enggak. Kata suami nggak ada bau bangkai. Ada dekat kamar jendela. Ada bau di sini. Ternyata apa yang dilihat? Nggak ada apa-apa. Coba kecium baunya aja. Ya, terus selang seminggu baunya itu seminggu, tiba-tiba datang ke mimpi. Entah itu sundel bolong, bawa dari belakang, belatung sama darah. Baunya percis kayak gitu. Jijik ya guys. Oh, ini ternyata. Dari situ udah nggak ada. Si bau-bau itu udah nggak ada. Cuma dari selepas mimpi itu sundel bolong itu, si baunya udah nggak ada.
bilang ke teteh, kebetulan teteh kan orangnya bisa. Teh, ini mimpi ini. Oh iya, ngikutin. Udah nggak apa-apa. Teteh saudara kandung teteh gitu. Kakak ipar. Kakak ipar. Tapi maaf ya, sebelumnya emang dari atasnya teteh udah pernah ada yang bisa apa baru teteh aja? Kebetulan keturunan. Oh, ada turunan, ada turunan gitu. Ya, Cuman baru dari mama papa teteh cuma baru teteh aja gitu. Ada adek sama ke adek dulu terus ke Ayu. Oh, ada dulu baru ke teteh gitu. Oke, terus gimana? Terus udah dari mimpiin Bu Bangka itu, mimpi lagi. Gak tahu dibawa sama anak kecil. Dipegang sama tangan Di kepala lagi. Ayo ikut. Tapi yang suara tangan Ayu dipegang sama anak kecil. Tapi yang ngomong itu kayak punten kakak ipar yang udah gak ada. Oh. Ayu harus tahu. Gunung Teteh meletus. Air laut itu yang benar-benar tumpah. Gunung itu meletus semuanya. Air laut tumpah, orang-orang pada lari. Jadi kayak Ayu tuh di tengah-tengah layar itu gitu, berdiri. Jadi kita tuh kayak ngelihat peristiwa kejadian si gunung meletus air tumpah itu. Terus gimana? Terus orang-orang pada lari turun, nggak tahu apa itu, kepalanya kecil, matanya satu, tangannya yang benar panjang, kaki panjang tapi badannya kecil. Jadi tingginya itu sama kaki, jalan sama tangan. Matanya satu dan itu nginjek orang-orang yang pada lari kan. Orang pada lari di situ. Ada yang bawa anaknya pada nangis, orang tuanya kemana. Di situ cuma ya Allah, anak aku mana. Yang benar-benar kayak ini amalku, ya. Mimpi kali kayak oh ini yang namanya amalku, ya amalku. Jadi larinya itu masing-masing udah nggak pada ingat anak, suami atau apa. Di situ kebangun itu mah bener-bener nangis kayak yang sakit hati. Ya anak aku mana, suami aku mana, nyari keluarga gitu. Jadi punya mimpi kayak gitu tuh punya storynya kayak gini ya. Pas kita bangun tuh bener-bener ngerasain ini. Kebayang kalau misalkan nanti pas yalah kiamatnya udah datang, kayak kiamat udah datang, udah kebayang dong kita misalkan nanti teh kayak gimana. Kalau misalkan dari segi bahasa itu kita tuh udah dikasih planning. Dikasih planning buat kedepannya kayak gimana. Makanya bener-bener pas bangun tuh teteh reaksi ke anak sama ke suami gimana? Langsung meluk suami, meluk suami. Takut, sakit hati tuh kenapa? Tapi nangis nggak? Nangis. Pas misalkan udah teteh beres mimpi itu, pas peluk suami tanya kenapa? Enggak, pas pagi-paginya cerita, cuma kan dia emang nggak percaya kan. Jadi biasa aja katanya cuma mimpi. Emang nangis langsung meluk suami, lihat anak-anak kayak yang sakit hati kenapa nggak bisa bawa anak-anak gitu, mau nyelamatin anak-anak tapi nggak bisa. Padahal itu sekedar mimpi ya. Tapi kayak beneran gitu, kayak. Tapi misalkan pas setelah kejadian di situ tuh ada lagi nggak sosok makhluk yang gangguin teteh di tempat kebanyakannya di rumah yang mana? Di rumah yang Cisurpan. Oh, di Cisurpan yang teteh tinggalin. Ada lagi nggak misalkan sosoknya tuh yang benar-benar ngeganggu dari pertama ada teteh? Apa misalkan orang rumah tuh punya pertanyaan kayak gini? Kenapa sih misalkan teh? Kok bisa Ayu aja yang ngerasain padahal orang rumah tuh ngira udah di sini tuh nggak ada apa-apa, di sini aman. Tapi kok misalkan Ayu aja yang ngerasainnya? Ada nggak pertanyaan misalkan dari orang-orang rumah kayak gitu? Nggak ada sih, soalnya kan Ayu jarang bilang Kak. Jarang bilang kalau lihat makhluk. Misal di WC lihat, ya udah cuma Ayu aja yang tahu. Tapi itu tuh bukan jahil sih ya? Bikin onam nggak apa misalkan dia? Yang nenek-nenek itu kalau ke orang baru kayak gitu. Oh iya? Ada orang baru bolak-balik tangga. Ayu bilang jangan bolak-balik tangga. Nanti ada yang jahil. Jadi udah teteh udah tahu, cuma negornya tuh yang orang baru yang naik tangannya gitu. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kakinya sakit. Pas diobatin pingsan, ternyata nenek-nenek itu yang nempel di kaki. Tapi pernah nggak misalkan teh? Tapi maaf ya, ada orang yang misalkan teh sampai ke kesurupan apa gimana terus bilang misalkan teh dia ngerasa keganggu. Biasanya kan misalkan kalau misalkan ada yang kesurupan tuh kayak Teh Ayu bisa ngelihat, terus si makhluk itu tuh nggak nyaman sama Teh Ayunya, biasanya kan suka nempel ke orang yang baru. Yang misalkan teh benar-benar si orang itu tuh kosong pikirannya. Ada misalkan teh obrolan apa gitu sampai dia ganggu Teh Ayu, anak Teh Ayu ya, sampai dia bikin apa ya, dia ganggu Teh Ayu lah. Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, nggak pernah kalau kayak gitu mah.
Cuma jahilnya sama itu satu orang aja yang pernah ke situ bolak-balik ke tangga. Udah itu aja, nggak pernah ada pesan apa-apa, nggak pernah. Cuma kalau itu diilanginnya emang benar-benar ditarik paksa, soalnya emang ganggu ke orang yang baru yang ke situ. Terus terakhir ini mah, ada nggak cerita yang misalkan teh terakhir teteh kejadian hal yang benar-benar paling diingat kemarin-kemarin, ada nggak? Yang itu, yang apa? Yang kejadian gunung-gunung meletus. Oh itu. Itu yang paling sakit hati benar-benar, sampai ke guru tutup aja, nggak mau kalau dilihatinnya kayak gitu. Tapi guru bilang jangan, itu kelebihan dari Allah. Kamu tahu duluan, jadi kamu bisa sedia payung sebelum hujan, nggak usah ditutup. Wah serem guys. Ternyata cerita dari Teh Ayu menarik juga ya. Bukan menarik dari hal segi baginya sih, cuman ya mungkin dapat kelebihan dari Allah. Dia punya planning lihat ke depannya, punya apa sih? Kayak gimana ya? Kayak instastory kayak gini. Oke, sekian ya buat cerita dari Teh Ayu. Nanti next time punya cerita lagi ya. Boleh. Oke, jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe channel Sispeng Project. See you, dadah.